Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Irma ya Allah, amin. Keluarkan seluruh ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Irma ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Irma banyak sekali amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam. Iya, Mbak siapa? Irma. Mbak Irma. Ya. Saya mau tanya, di antara ibu sama ayah yang paling gak disukain siapa? Oleh Mbak Irma. Saya dekat sama Sering mama. jengkel sama salah satu orang tua? Iya. Sama siapa? Ya kalau waktu kecil kan dekatnya sama bapak. Sekarang justru dekatnya sama ibu gitu. Kenapa gak deket sama bapak? Sering kalau ada salah paham gitu kan. Sering berantem? Iya. Sering jengkel, marah disimpan? Iya. Marah disimpan. Ada faktor marah, kenapa kok bisa ada faktor marah yang disimpan kepada bapak? Dulu kalau dekat sama cowok gitu kan mungkin karena saya kayak gini, jadi kalau misalkan mau dekat malah mau cari jodoh gitu kan dulu sebelum menikah. Bapak kan selektif banget gitu, takutnya nggak ada yang nerimain saya kayak gini gitu kan. Makanya tiap saya dekat sama cowok ya pasti bapak agak judes gitu kan. Oke. Bapak sama ibu ikut? Ada. Dua-duanya? Ada. Boleh deh dua-duanya maju ke depan, ibu, bapak. Coba nih. Sini ibu, sini bapak. Malah dulu sempat berantem sama bapak sampai nodongin pisau. Sampai apa? Sempat berantem. Berantem sama bapak sampai nodongin pisau. Siapa yang nodongin pisaunya? Bapak atau kamu? Saya. Irma ke bapak. Itu sesudah punya sebelum mendengar bunyi-bunyi suruh bunuh orang lain atau Udah. sesudah? Tapi memang sudah gesekan dengan bapak sudah terjadi terus puncaknya sampai nodongin pisau. Iya. Siapa yang nyuruh kamu nodongin pisau ke bapak? Tahu apa? Malah sebelum nodongin pisau ke bapak, kalau marah saya juga ngambil pisau buat bunuh diri saya sendiri. Ya Allah, Irma. Soalnya gitu Pak tadi. Laras. Ya, Laras. Iya, betul. Betul. Iya. Bapak dulu dekat sekali ya sama Irma waktu kecil. Iya, dekat. Kenapa sekarang katanya jauh? Wah, sekarang juga nggak begitu jauh. Tapi Irma ngerasanya sudah. Iya, jadi dia merasa jauh sama saya. Ketika Irma menodongkan pisau ke Bapak, apa perasaan Bapak? Perasaan saya, jadi gimana gitu, anak saya itu setelah waktu itu jadi sama saya jauh. Waktu itu tuh apa? Momen apa yang membuat jauh? Jauh nggak tahu gimana kalau saya kadang-kadang mau menasihati sebagai orang tua terhadap anak. Jadi saya susah untuk bicara, kadang-kadang mendekat dia menjauh, kadang-kadang saya berusaha gimana supaya saya dekat. Kadang-kadang apalagi kalau mau ngomong, kamu mau ngap juga dia udah jadi merasa gimana gitu. Ya, tadi kata Neng Irma Bapak terlalu selektif ketika cariin jodoh buat Irma. Ya, katanya takut dengan kondisi Irma sekarang, betul nggak? Oh, kalau masalah itu saya istilahnya kan keadaan anak saya begitu. Begitu tuh gimana Pak? Istilahnya kadang-kadang sering pingsan. Jadi seolah-olah saya menyeleksi laki-laki yang mengerti keadaannya gitu. Demi kebaikan Demi Irma kebaikan juga. Irma juga gitu. Gitu. Jadi seolah-olah harus laki-laki yang tahu keadaan dia gitu. Jadi saya tidak sembarangan melihat orang. Jadi istilahnya mengadakan pendekatan nih. Karena sayangnya seorang bapak kepada anak. Iya. Khawatir. Suaminya nggak terima dengan kondisi seperti itu ya. Iya begitu. Sekarang jadi. sudah menikah berapa tahun anaknya Pak? Baru 8 bulan. 8 bulan. Alhamdulillah. Suami ikut. Enggak. Lagi sakit. Lagi sakit di rumah. Tapi suami sudah menerima apa adanya. Iya. Iya. Irma, So. Ya Pak. maafin Bapak ya, selama itu Bapak bukan berarti Bapak
tidak setuju, tapi Bapak istilahnya mengetes calon suamimu sampai di mana kesetiaanmu, apakah dia itu sungguh-sungguh atau hanya sekedar cinta semata gitu. Gitu katanya Irma. Ya Bapak, walaupun tidak minta maaf, Tidak minta maaf, sudah maafin ya Pak. sudah memaafin lah. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa lepas semua ya. Karena memang yang bisikin untuk bunuh diri, membisikkan untuk membunuh orang lain, insya Allah itulah makhluk akhir zaman, yaitu Dajjal. Yang sejak dulu memang dia sudah ada, dan sekarang mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman kalau seseorang itu melawan orang tua, biasanya makhluk itu pasti masuk. Jadi siapapun orangnya, muslim atau non-muslim, dia akan masuk. Jadi khususnya yang muslim, ya saya ingatkan, janganlah melawan orang tua. Ya, Mbak Irma ya. Ya Ustaz. Saya bantu mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya Mbak Irma, boleh? Ya. Saya keluarkan atas izin Allah, ilmu-ilmu dari orang tua, Ya. kemudian pengobatan-pengobatan musyrik, pengobatan yang memang tidak ada dalam sunnah Rasul, ya. Dan juga Dajjal, mudah-mudahan Allah mengizinkan keluar, ya. Amin, amin. Mbak Irma, aminkan doa saya. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh mengaminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Irma, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, agar sakit yang selama ini dialami Mbak Irma, dimohonkan kepadamu agar Engkau berikan kesembuhan ya Allah, amin. Ya Allah, jika sakit yang ada dalam tubuhnya Mbak Irma, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Irma, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Irma ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Irma banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Irma ya Allah, jika ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Irma dari orang tua tersebut musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Mbak Irma ya Allah. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Irma ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Irma banyak sekali pengobatan-pengobatan musyrik yang mengunci tubuhnya Mbak Irma, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Irma dan orang tua Mbak Irma yang mengizinkan ilmu-ilmu dan pengobatan musyrik tersebut masuk ke dalam tubuhnya Mbak Irma ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Irma ya Allah, amin. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Irma ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Irma banyak sekali amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam,
tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon kepadamu agar amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam dan juga sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam tubuh Mbak Irma ya Allah. Keluarkanlah dari tubuh Mbak Irma ya Allah, amin amin ya rabbal alamin.